dalam teduh dan keheningan, kami datang ke hadirat-Mu bersama seluruh keluarga dan jemaat di rumahnya masing-masing. Kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepada-Mu. Mari kita berdiri, kita masuk hadirat-Nya dengan pujian dari Kidung Jemaat 17, bait 1. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami masing-masing, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mazmur berbalasan. Mazmur pasal 66 ayat 16-20. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan
hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai 18. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam ini kami kembali boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dan besertalah dengan kami ibadah keluarga dari GPIB Jemaat Sangkakala, kiranya Engkau berkenan hadir menyertai kami. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-10 sampai 18 yang menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah sesuai SGDK atau Sabda Guna Dharma Krida maupun SBU Sabda Bina Umat adalah doa minta tolong kepada Tuhan. Doa minta tolong kepada Tuhan. Tetapi saya lebih suka menggunakan judul lain, yaitu 3 rahasia agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Jadi 3 rahasia agar doa kita diperkenan dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kita akan belajar cara Daud berdoa, ya, ketika Daud sedang berada di dalam kondisi tidak bisa menolong diri sendiri. Nanti kita akan pelajari di pasal 40. Kitab Mazmur ini termasuk buku yang paling disukai oleh banyak orang. Oleh pengkhotbah paling banyak dikutip ayat-ayatnya. Bahkan Perjanjian Baru termasuk yang paling banyak menggunakan ayat-ayat atau referensi dari Mazmur ini. Dalam bahasa Ibrani kitab ini diberi nama Tinilim, yang berarti lagu pujian. Sementara dalam bahasa Inggris kita tahu berjudul Psalm, ya, Psalm yang secara harfiah diartikan dentingan atau petikan. Ini mengacu ke alat musik, ya,
bertali senar ya atau string yang diperlukan untuk mengiringi nyanyian mazmur. Dari judul-judul itu kita tahu bahwa kitab Mazmur ini fokusnya adalah pada pujian, ya, pujian kepada Tuhan. Walaupun nanti ada di dalamnya doa permohonan sebagaimana yang kita pelajari di Mazmur pasal 40 ini, di mana John Calvin mengatakan bahwa ketika kita membaca kitab Mazmur, maka kita seperti melihat ke cermin untuk melihat kondisi hati kita sendiri. Ya. Misalnya kita dalam keadaan pergumulan yang berat, lalu kita ingat ayat dari Mazmur 23 ayat 4 ya. Kita ingat Mazmur 23 ayat 4 yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ayat ini menjadi ayat milik kita ya ketika itu relevan dengan masalah kita, kondisi hati kita. Guru saya dulu di STTBI, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia yang membuka extensionnya di Jakarta waktu itu, mengatakan jika kita membaca kitab Mazmur ini dengan bahasa aslinya, maka kita akan melihat keindahan dari kitab Mazmur ini. Ibarat kita mendengar pantun ya, pantun Melayu, tentu kita senang mendengarnya. Tetapi kitab Mazmur jauh lebih indah dari pantun Melayu itu ya. Karena di dalamnya menyangkut sejarah, tapi juga menyangkut kondisi kejiwaan daripada penulisnya ya. Tapi lebih banyak bicara tentang memuji kebesaran Tuhan. Kitab Mazmur tidak hanya mencakup emosi penulisnya tentunya, tetapi juga menyangkut atau tentang karya Allah. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan kitab Mazmur ini sebagai the Bible within the Bible, ya, kitab suci di dalam kitab suci, atau kitab suci miniatur. Karena apa? Di dalam kitab Mazmur ini dikisahkan juga tentang penciptaan, tentang sejarah Israel, mulai dari keluaran sampai ke pembuangan ya, bahkan sampai kembali ke Yerusalem. Tentang juga misalnya runtuhnya kerajaan Israel atau pecahnya kerajaan Israel, dan bahkan tentang Mesias atau eskatologi ya. Nah, buku ini ditulis dalam rentang waktu hampir 1000 tahun, ya, mulai dari Musa, Daud, sampai ke penulis-penulis Mazmur di pembuangan, bahkan sampai kembali ke Yerusalem. Kalau kita baca sekarang pasal 40 itu, ya, itu tentang lagu mengenai lubang kebinasaan, ya, atau lumpur rawa. Kita tahu ya, dalam lumpur rawa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Ketika kita semakin bergerak ya untuk keluar dari lumpur rawa, semakin kita tenggelam. Ya, harus ada pertolongan dari luar. Nah, seperti itulah kondisi Daud pada kitab Mazmur 40. Kitab Mazmur 40 ini dibagi dua, yaitu paruh pertama atau bagian pertamanya itu ayat 1 sampai 11. Itu tentang lubang yang pertama ya, lubang kebinasaan atau lumpur rawa yang pertama. Nah, ketika Daud mendapat pertolongan dari Tuhan, maka ayat 10 dan 11 adalah lagu pujian ya. Kebesaran akan Tuhan, ucapan syukur dari Daud mengenai pertolongan Tuhan itu. Tetapi bacaan kita hari ini adalah juga dari ayat 10 sampai 18, yang seharusnya bagian kedua itu dimulai dari ayat 12. Tetapi tidak bisa kalau membaca itu tanpa menggabungkannya dengan ayat 10. Karena itu ayat 10 dan 11 itu ibarat mata rantai ya, dari bagian pertama dengan bagian kedua. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ucapan syukur itu menjadi bagian penutup dari pertolongan Tuhan,
tetapi dia harus juga menjadi bagian pembuka ya, awal daripada permohonan atau pertolongan Tuhan yang kedua. Dan disinilah rahasia doa Daud itu kita pelajari, yaitu yang pertama, sebelum minta tolong, Daud juga menaikkan syukur. Jadi dalam kitab Mazmur 40 ini semua digabung ya, ayat 10 itu menjadi bisa sekaligus penutup, tapi juga sekaligus pembuka dari bagian kedua. Mari kita sekarang pelajari apa sih yang ditulis tadi ya, yang kita baca tadi ayat 10 dan 11. Dikatakan seperti ini, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan ya bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Ya. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Kita perhatikan kata-kata tidak kutahan. Ya. Tidak kutahan itu nanti ada kaitannya dengan ayat 12. Di sini juga dikatakan, engkau juga tahu ya Tuhan, ini mau menunjukkan Daud itu menyampaikan isi hatinya, ungkapan syukurnya itu dengan sejujur-jujurnya. Jadi bukan basa-basi saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 12 ya. Janganlah menahan belas kasihanmu yang lembut dariku ya Tuhan, biarlah kasih setiamu dan kebenaranmu terus memelihara aku. Kita perhatikan ada kata yang sama. Disinilah keindahan daripada kitab Mazmur itu, yaitu kata-kata tahan, ya, tahan. Di ayat 10 dikatakan, tidak kutahan bibirku ya Tuhan, ya, untuk mengabarkan keadilanmu, untuk memberitakan kesetiaanmu, untuk juga memberitakan keselamatan yang daripadamu. Itu kubicarakan kepada jemaah yang besar, ya, kepada rakyatnya ya. Sebagai raja dia bisa panggil rakyatnya untuk dia bicara di depan rakyat ya. Lalu juga dia bilang, kasihmu dan kebesaranmu tidak kudiamkan dalam jemaah yang besar. Nah, di ayat 10 dikatakan, tidak kutahan bibirku. Maka di ayat 12 dia bilang, janganlah menahan belas kasihanmu yang lembut dariku ya Tuhan. Ya. Biarlah kasih setiamu dan kebenaranmu terus memelihara aku. Ya. Ini di sini permainan kata yang keindahan itu. Tetapi memang seakan-akan ini bargaining ya, tawar-menawar antara Daud dengan Tuhan. Seakan-akan Daud mau bilang begini, Tuhan, aku tidak menahan bibirku ya, mengenai memberitakan kebesaranmu. Tolong engkau juga jangan menahan kasihmu yang lembut dariku. Ya. Kelihatannya memang seperti tawar-menawar. Tetapi sesungguhnya kita harus melihat secara positif bahwa Daud mengucapkan ini sebagai afirmasi. Ya, afirmasi bahwa kalau Tuhan dulu sudah menolong dia di lubang yang pertama, maka dia pasti menolong aku lagi di lubang yang berikutnya ini. Ya. Bahkan dia akan terus menolong aku. Karena dia setia, ya. Karena itu kita perhatikan di ayat 12 itu ya, biarlah kasih setiamu dan kebenaranmu terus memelihara aku, ya. Jadi dia menegaskan afirmasinya itu, jangan menahan belas kasihanmu yang lembut dariku, ya Tuhan, biarlah kasih setiamu itu ya dan kebenaranmu itu terus memelihara aku. Nah, di sini keindahan daripada permohonan doa Daud ya, Raja Daud. Jadi inilah rahasia pertama, yaitu bagaimana menyampaikan doa itu dengan jujur ya tentang memujinya, tapi juga dengan afirmasi, yaitu keyakinan iman bahwa Tuhan itu punya kasih dan dia itu setia dan dia selalu benar di dalam segala keputusannya. Ya. Jadi rahasia pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan, ya,
secara jujur dan juga dalam bentuk afirmasi. Sekarang kita masuk ke rahasia yang kedua ya. Di rahasia kedua ini terdapat di ayat 13. Dikatakan begini. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Ya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Ya. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Di sini kita lihat rahasia kedua adalah mengakui dosa dan keterbatasan. Ya, keterbatasan dalam hal apa? Nanti kita lihat. Jadi ketika Daud bilang, aku telah terkejar oleh kesalahanku. Kata biasanya tanpa sengaja ya. Artinya dia selalu minta ampun. Ya, dia selalu minta ampun ketika dia melakukan kesalahan. Tetapi dia sadar, bisa saja ada kesalahan yang dia tidak sadari. Yang dia lakukan. Dan itu yang mungkin akhirnya mengejar dia sekarang, ya. Seringkali ada ucapan mungkin atau kebijakan dia yang membuat anaknya misalnya mau membunuh dia dan lain sebagainya misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini dia akui dan dia mohon pengampunan dosa. Lalu ada apa kaitannya dengan sehingga aku tidak sanggup melihat? Nah, ini bicara keterbatasan. Walaupun dia juga akui sebagai dosa. Keterbatasan dalam hal apa? Ketika dia melihat masalah yang begitu besar, ya, begitu besar sampai katanya hatiku menyerah, artinya sudah kayak putus asa, itu mau menunjukkan ketika masalah itu terlalu besar ya Tuhan, itu seperti mau menutup mataku dari kasih-Mu yang besar itu, dari kesetiaan-Mu itu, dari penyelamatan-Mu di masa lalu, dari kuasa-Mu, dari kedaulatan-Mu, ya. Bukankah kita sering seperti itu juga ketika masalah di depan mata kita terlalu besar, fenomena yang ada terlalu besar, yang menakutkan, lalu kita tidak bisa lagi menembus masalah itu untuk dengan mata iman melihat Tuhan. Ya, disinilah rahasianya permohonan doa, yaitu mengakui juga dosa dan keterbatasan. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga tentunya terkait dengan ayat di Mazmur pasal 40 ini ayat yang kedua ya. Mazmur 40 ayat kedua ini kan mengatakan seperti ini kalau kita baca ke atas ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan ya. Rahasia ketiga adalah menanti jawabannya itu dengan sungguh, dengan sangat, artinya sangat diperhatikan ya, memperhatikan jawaban itu, artinya tidak terpaku lagi dengan masalah lain, hanya melihat kepada jawaban Tuhan ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu ditulis seperti ini ya, ayat 2 itu. I waited patiently for the Lord ya. He turned to me and heard my cry. Nah, di sini kita perhatikan kalau di bahasa Indonesianya itu mendengar teriakku minta tolong, maka dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan Tuhan heard ya, mendengar my cry, tangisanku. Jadi penantian Daud itu ya dengan sangat seksama dan bahkan dikatakan dengan sangat ya, dengan sangat menanti-nantikan, sehingga teriakan doanya itu mungkin dilakukan berulang-ulang, itu sudah sampai kepada seperti menangis ya, seperti menangis ya. Nah, inilah rahasia yang ketiga, yaitu menantikan Tuhan ya. Coba kita perhatikan ayat 14 ya, ayat 14.
Di situ ditulis, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku, ya, segeralah menolong aku. Kalau tadi dia bilang dia sangat menanti-nantikan, ya, patiently, ya, waiting, ya, sangat menanti-nantikan itu. Bahkan karena doanya terus-menerus dilakukan dan belum ada jawaban, dia dalam doa berikutnya, ya, ada eskalasi, ya, daripada penantian itu, yaitu segeralah menolong aku. Bahkan di ayat 18 dikatakan seperti ini, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Ini juga afirmasi, ya, afirmasi bahwa dia yakin Tuhan memperhatikan dia. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat, ya. Boleh dibilang Tuhan, ya, segera tolong aku dan jangan berlambat-lambat, ya. Nah, seperti apa penantian itu, ya? Kita perlu perhatikan, ya. Maka penantian itu adalah seperti ini, ya. Menantikan jawaban Tuhan itu harus aktif, ya, bukan pasif, ya. Itu sebabnya Daud dikatakan dalam bahasa Inggris tadi, ya, I waited patiently for the Lord, He turned to me and heard my cry, ya. Artinya dia aktif, dia doa, dia perhatikan terus, tunggu terus jawaban itu, ya. Dia fokus kepada jawaban Tuhan, bahkan dia tegaskan lagi kepada Tuhan, segera Tuhan segera tolong aku. Jangan berlambat-lambat, ya. Jadi dia aktif. Dalam penantian ini kita juga harus aktif. Itu syarat daripada penantian, ya. Lalu juga menantikan jawaban Tuhan berarti meminta dia untuk mengirim jawabannya, ya. Di ayat 2, 14, 18 itu boleh dikatakan, ya, ditunggu, diminta bersegera dan jangan berlambat-lambat, ya. Artinya meminta meminta dia untuk mengirim segera jawaban itu. Dan menantikan jawaban Tuhan berarti mempercayai dia, ya. Seringkali kita, ya, ketika Tuhan agak terlambat, ya, dalam memberikan jawaban itu, kita mulai berpikir, Tuhan ini peduli nggak, ya, sayang nggak sama saya, ya. Bahkan mungkin ada lagi yang bilang, Tuhan itu ada apa enggak sih? Kenapa masalahku yang sudah begini berat, ya, tidak segera menolong, ya. Nah, ingat, dalam penantian jangan pernah goyah iman percaya kita bahwa dia mendengar dan pasti menolong, ya. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah, ya, ora sare, ya. Tuhan itu tidak pernah tidur, ya. Dia perhatikan dan dia sedang mengirimkan jawaban hanya dalam bentuk waktu Tuhan, ya, yang terbaik, ya. Dan menanti jawaban Tuhan berarti memperhitungkan keajaibannya. Yang menarik ayat 6, ya. Ayat 6 itu ditulis begini. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, ya. Daud dalam penantian menyadari betapa banyaknya bantuan Tuhan selama ini, ya. Betapa banyaknya, tetapi dia yakin Tuhan masih akan terus menolong, ya, dan akan menjawab doanya. Itulah dalam penantian Daud mematuhi, ya, atau katakan memperhitungkan keajaiban Tuhan itu. Dan Daud menantikan jawaban Tuhan itu juga bergaul intim dengan Tuhan, ya. Di sini kita perhatikan, ya, bergaul intim dengan Tuhan, ya. Karena itu di masa pandemi seperti saat ini ada banyak sekali
nasihat ya untuk kita melakukan meditasi ya. Meditasi tentunya dalam bentuk kita berusaha dekat dengan Tuhan ya, akrab dengan Tuhan, melekat kepadanya ya. Dan juga membaca firman-Nya. Bahkan ada yang menyarankan bahwa setiap malam sebelum tidur cobalah baca 1 atau 2 atau lebih ayat-ayat dari kitab Mazmur ini ya. Karena ini tadi adalah juga cerminan hati kita ya, karena dia relevan sekali dengan masalah-masalah manusia baik dulu maupun sekarang dan yang akan datang ya. Nah, sekarang kita lihat apa kena-mengenanya dengan kita saat ini. Lubang kebinasaan atau lumpur rawa kita mungkin pada saat ini adalah kesehatan yang memburuk. Kita tahu ya, sekarang tidak mudah untuk pergi ke rumah sakit atau ke dokter ya. Jadi kalau kondisi memburuk, tapi juga dilema ya, mau ke rumah sakit, tapi tidak ke rumah sakit kita nanti tambah memburuk ya, itu lumpur rawa kita. Mungkin juga ada yang kehilangan pekerjaan dan tabungannya sudah semakin menipis. Dan mungkin banyak masalah-masalah lain ya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ingat saja kepada 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah menaikkan ucapan syukur ya atas pertolongan Tuhan di masa lalu ya. Tapi juga menaikkan syukur atas pertolongan Tuhan yang pasti Dia berikan karena Dia setia ya. Dia itu penyelamat dan Dia itu kasih dan juga kebenaran ya. Dan mengakui dosa. Kita jarang berdoa mengakui dosa kita. Apalagi seperti Daud. Ya, misalnya merasa saya nggak punya dosa, tapi saya tahu bisa saja ada dosa, makanya tadi yang terkejar oleh kesalahanku di masa lalu ya. Yang padahal dia sudah merasa sudah minta ampun, tapi ada aja yang masih mengejar. Tapi ada kelemahan kita atau keterbatasan kita yang harus kita akui kepada Tuhan adalah seringkali fenomena di depan mata kita ini ya terlalu besar. Kita mendengar berita-berita ya yang menakutkan tentang COVID dan ini menjadikan kita paranoid ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika masalah itu menutupi mata kita, mata iman kita untuk bisa melihat kasih Tuhan yang besar itu, ya. Dan yang rahasia ketiga adalah nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan ya. Nantikan Tuhan dengan passionately ya. Tadi harus aktif ya. Harus juga meminta Dia mengirim segera jawabannya ya, terus juga mempercayai Dia dan juga memperhitungkan keajaiban kebesarannya ya. Mesti kita sadari itu tadi yang jangan sampai masalah yang begitu besar sampai menutup mata kita mau melihat keajaiban Tuhan ya. Mujizat masih ada ya, masih ada. Karena itu kita mesti minta kepada Tuhan dan tak menantikan jawabannya ya dengan sabar. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengungkapkan rahasia agar doa kami diperkenan oleh Tuhan. Yaitu dengan selalu mengucap syukur dan berani memberitakan keadilan, kesetiaan, keselamatan, kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia ini.
Dan kami juga harus mengakui segala dosa kami, bahkan kekurang percayaan kami, keterbatasan kami. Dan ajar kami menantikan jawaban-Mu dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan selalu menolong kami yang tidak berdaya ini. Tuhan, kami mau berdoa kepada keluarga-keluarga atau jemaat yang sedang sakit, khususnya Penatua John D. Lepar dan jemaat lain yang mungkin juga sedang sakit pada saat ini, Tuhan. Kami mohon agar disembuhkan dan tolonglah mereka, Tuhan, khususnya kepada saudara kami Penatua John D. Lepar. Biarlah dia boleh dipulihkan, boleh kembali melayani bersama kami, Tuhan. Berikan kekuatan untuk tubuh, jiwa, dan roh mereka, Tuhan. Berkati juga keluarga yang merawat, yang menolong mereka yang sakit. Ya Tuhan, lindungilah para lansia kami dan juga mereka yang menderita penyakit kronis karena mereka rentan terhadap COVID-19 ini. Untuk ancaman virus corona ini, Tuhan, kami mohon kendalikanlah Tuhan penyebaran penyakit ini, khususnya untuk kota kami, Jakarta. Atur langkah kami, Tuhan, agar tidak berada di tempat dan waktu yang salah, termasuk orang yang salah. Bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu, kiranya Engkau lawat dan penuhi kebutuhan mereka secukupnya. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini, Tuhan. Khusus untuk hari ini kami berdoa untuk Sally atau Marceline Stumorang yang berulang tahun hari ini. Dan besok Stefani Parewang, lusa Ibu Andromeda Muskita, dan tanggal 26 adalah Priscilia Claudia Patinama. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita kepada semua saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan, khususnya pengurus Pelkat yang baru dilantik atau diteguhkan, pengurus Pelkat dan juga pelayan PAPT, termasuk komisi. Kiranya Tuhan beri hikmat untuk kami bisa menyusun PKA atau program kerja dan anggaran yang baru tahun 2020-2021 yang relevan dengan kebutuhan di masa pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami, ya Tuhan, kiranya membangun budaya tertib. Kami berdoa untuk pemerintah kami, ya Tuhan, untuk presiden dan seluruh jajaran sampai ke daerah, kiranya diberi kebijaksanaan. Sertailah mereka dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dan dalam memerangi pandemi ini. Bantulah pemerintah kami untuk bisa menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Masih banyak, ya Tuhan, yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi sebelum keluar dari bibir hamba-Mu ini, Engkau sudah lebih dahulu mengetahuinya. Segala permohonan kami ini, kami serahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kami dapat memberi saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena belas kasihan dan kemurahan-Mu lah yang masih Engkau berlakukan untuk kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Mari kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Pergilah dan layanilah Tuhan dengan percaya, kasih dan anugerah-Nya. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semua takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.